Halo Velas, yuk mengenal bahaya tinta pada material kemasan pangan. Kalian tahu gak sih apa itu tinta? Tinta adalah cairan pewarna yang diaplikasikan ke media cetak seperti kertas, plastik, kaleng, dan karet. Menurutmu, bagaimana kemasan tanpa tinta dan apa sih fungsinya? Yuk kenali lebih lanjut. Kemasan tanpa tinta adalah kemasan yang tidak informatif. Maka dari itu perlu adanya tinta yang berfungsi sebagai media pengantar informasi untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya dan untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Media informasi tersebut menggunakan tinta cetak yang mengandung 3 komponen seperti bahan pewarna yang digunakan untuk memberikan warna pada tinta cetak, lalu ada bahan pengikat atau varnish yang digunakan untuk mengikat komponen-komponen penyusun tinta, dan yang terakhir bahan aditif yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sifat tinta. Lalu, kandungan bahaya tinta apa yang membahayakan? Yuk kenal lebih dekat. Yang pertama ada logam berat, timbal, dan kromium. Senyawa ini ada pada bahan pewarna. Lalu yang kedua ada hidrokarbon, benzena, dan resin. Senyawa ini ada pada bahan perekat. Lalu yang ketiga ada dioktil phthalat, dryer plasticizer, dan anti set-off. Senyawa ini ada pada bahan penolong. Senyawa tersebut menyebabkan migrasi pada produk pangan loh, seperti yang pertama ada migrasi set-off, perpindahan tinta yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan. Lalu yang kedua ada migrasi difusi, di mana perpindahan tinta menembus bahan kemasan ke dalam pangan. Lalu yang terakhir ada migrasi fase gas, di mana ini adalah migrasi dari zat padat atau cairan yang diakibatkan oleh lingkungan. Lu tau nggak sih dampak buruk kalau senyawa masuk dalam tubuh? Enggak tuh, emang apa? Oh, kalau kayak gitu, ayo kita simak bareng-bareng. Keracunan kronis dapat mengakibatkan sakit kepala dan sakit perut. Merusak sistem manusia dapat mengakibatkan gangguan pernafasan, syaraf, mata, kulit, dan tenggorokan. Dan yang terakhir, dapat mengakibatkan mutasi genetik serta gangguan reproduksi. Kal, gimana? Udah paham belum? Sebentar, selain ke dalam tubuh ada nggak sih dampak yang lainnya? Oh, ada dampak pada lingkungan, seperti kalau tintanya dibuang ke laut, nah nanti itu bakal menimbulkan kerusakan, di mana nanti imbasnya ke hewan-hewan laut. Kita perlu memperhatikan penyimpanan kemasan karena banyak sekali penyalahgunaan penyimpanan kemasan yang berakibat pada kerusakan mekanis, yaitu kelebihan muatan yang mengakibatkan kemasan produk rusak. Yang kedua adalah kesalahan pengangkutan mengakibatkan penurunan mutu, dan yang terakhir suhu dan kelembapan yang mengakibatkan kandungan produk menjadi rusak. Penyalahgunaan penyimpanan kemasan juga berdampak loh pada kerusakan mikrobiologis. Yuk kita lihat. Pertama, kandungan tinta terdegradasi sehingga mengubah kualitas rasa. Yang kedua, degradasi kandungan tinta menimbulkan bau kimia pada pangan. Dan yang terakhir, ada pemudahan warna pangan karena adanya mikroorganisme pada pigmen. Nah, solusi untuk memilah kemasan yang aman, yang pertama, memilih kemasan yang menggunakan stiker. Lalu yang kedua adalah menghindari kemasan yang bersentuhan langsung dengan tinta. Ketiga, memastikan kemasan memiliki functional barrier atau pelindung kemasan. Yang keempat, memperhatikan pelebaran khusus kemasan sesuai dengan regulasi kemasan. Itu solusi untuk mengupayakan perubahan. Yang pertama ada memastikan tinta tidak mengandung logam berat dengan uji laboratorium secara berkala. Dan yang kedua memastikan proses cetak sesuai SOP dan standarisasi food grade. Yang ketiga menggunakan tinta yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir menggunakan varnish yang food grade. Nah, dari video tersebut, semoga kalian dapat bijaksana dalam menggunakan kemasan pangan yang lebih aman untuk perubahan yang lebih baik. See you!